ompong mengerang rantau Kugal mandang nyusah Kuyo gundul kesana kesering ngampe kendul Gendul tela-telo tampak lo yo Belakang jalannya miring-miring itu yo Belum selesai menaku nong Cino Ropak moyo terguling ke pengawan Solo Tengah irama alunan nong Tapi kita perlu dua sekolah. Dua sekolah itu. DPR menyoroti kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat soal kewajiban masuk sekolah pukul 5 pagi untuk siswa SMA di Kupang. Menurut DPR, kebijakan itu belum tentu mampu meningkatkan etos kerja dan belajar seperti yang disampaikan oleh Gubernur. DPR kemudian menantang Pemprov NTT untuk menerapkan kebijakan itu terlebih dahulu dengan masuk kerja pada waktu subuh. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin. Ia menilai kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi tidak efektif, sebab dianggap memiliki dampak panjang terhadap kesehatan dan kualitas pendidikan para siswa. Hetifah menjelaskan kebijakan masuk sekolah terlalu dini membuat jam tidur siswa menjadi berkurang. Kondisi semacam ini justru dapat membuat performa belajar menurun. Tak hanya bicara soal kesehatan, Hetifah juga mengungkap keluhan dari orang tua siswa. Dari informasi yang ia terima, orang tua tak sempat menyiapkan sarapan untuk anaknya jika jam pelajaran dimulai pukul 5 pagi. Selain itu, banyak pula kendala yang harus dihadapi siswa ketika berangkat ke sekolah. Bagi yang rumahnya jauh, tentu harus berangkat lebih awal lagi. Hetifah menilai kondisi semacam ini belum tentu aman bagi anak. Sebelumnya, Gubernur Victor mengatakan kebijakan masuk sekolah pukul 5 waktu Indonesia Tengah diperuntukkan bagi siswa SMA dan SMK di Kota Kupang. Kebijakan ini langsung menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan memberikan sebuah tanggapan yang mungkin akan mewakili kaum terpelajar, khususnya yang duduk di bangku SMA yang ada di Provinsi NTT berkaitan dengan sebuah kebijakan. Jadi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Marisa Fitri Kantang, Arnul Sirkuladi, Matilda Merlisa Zenia, Maria Diana Suryati, Merina Betasri, dan saya Maria Angelina Helen. Oke, baik teman-teman semua. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada sebuah berita yang menggembarkan dunia pendidikan, yang dimana bahwa berita ini itu muncul pada awal tahun 2023 di bulan Februari. Berita ini itu berkaitan dengan jam masuk sekolah khususnya untuk anak-anak SMA yang dibuat oleh Gubernur kita Bapak Victor Laiskodat. Jadi dia memberikan kebijakan bahwa anak-anak SMA itu wajib masuk sekolah pada jam 5 pagi. Kira-kira menurut teman-teman itu seperti apa hal ini? Apakah teman-teman ingin memberikan sebuah tanggapan berkaitan dengan hal ini? Oke, silakan teman Inja. Kalau menurut pendapat saya pribadi, sekolah jam 5 pagi itu ada memberikan dua dampak bagi kita, dua dampak negatif dan dampak positifnya. Untuk dampak positif sekolah jam 5 pagi itu memang dampak positifnya tidak terlalu banyak juga untuk kita para pelajar ini. Misalnya seperti bangun pagi lebih awal, melatih kita bangun pagi lebih awal, dan juga dengan bangun pagi lebih awal ini kita mungkin mungkin banyak aktivitas yang bisa kita lakukan di pagi hari seperti belajar pagi, karena kan otak kita masih fresh. Belajar di pagi hari itu sangat bagus untuk otak kita. Dan untuk sisi negatifnya di sekolah jam 5 pagi itu kan masih belum di sekolah itu di sekolah itu masih ada ini pelajar-pelajar yang ngantuk, dan juga kita lihat itu bukan hanya sisi positif saja, tapi sisi negatifnya itu seperti mungkin ada kasus-kasus tanda kutip itu pemerkosaan mungkin untuk pagi hari kan untuk siswi khususnya. Apalagi kan untuk yang di sekolah yang di kota-kota kecil Ruteng ini kan masih terjadi hal-hal seperti itu ya. Terus untuk sisi negatif yang lainnya juga ini contohnya di sekolahnya kita, sekolah jam 6 jam 6.45 itu di sekolahnya kita masih banyak terlambat tuh untuk itu. Dan kalau menurut saya ini sekolah jam 5 pagi yang dibuat oleh Gubernur Laiskodat ini itu masih belum efektif, dan saya katakan bahwa sekolah jam 5 pagi itu masih percobaan. Karena begini,
pendidikan di Indonesia itu kan dari pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi. Tapi kenapa sekolah jam 5 pagi itu hanya diterapkan untuk anak SMA saja, pendidikan jenjang SMA saja. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa ini sekolah jam 5 pagi itu kan, sekolah jam 5 pagi itu hanya untuk tidak untuk meningkatkan kualitas, tapi menurunkan kualitas pendidikan. Iya, oke. Dari teman Angel tadi itu membahas tentang memberikan sebuah tanggapan ya, khususnya. Ini sekolah 5 pagi ini punya sisi negatif dan sisi positifnya tuh. Itu terus teman Angel tadi mengatakan bahwa sekolah 5 pagi ini hanya untuk teman-teman SMA saja, untuk anak-anak SMA saja. Menurut teman Angel, kenapa gubernur kita yang memberikan kebijakan ini berkaitan dengan sekolah jam 5 pagi hanya untuk anak-anak SMA saja? Kenapa anak SMP tidak diberikan kebijakan seperti itu? Jadi kalau menurut saya kenapa hanya anak SMA itu karena mungkin karena begini, pemikirannya gubernur kita Laskodat ini, mungkin dia berpikir bahwa anak SMA itu kan sudah mau masuk ke masa-masa dewasa. Itu masa-masa dewasa mungkin sudah bisa mengatur waktu dengan baik tuh. Tapi mungkin masih labil masih belum atur waktu. Iya. Tapi kenapa begini? Yang bikin kalau kemungkinan begitu pikirnya ini gubernur kita Laskodat ini. Tapi kenapa kan ini perguruan tinggi kan sudah bisa dikatakan dewasa atau lebih dewasa. Mereka tidak diberikan kebijakan yang sama. Oh gitu, oke. Jadi itu dari tanggapan dari teman Angel. Yang teman-teman lain memberikan sebuah tanggapan. Oke, baik. Saya pernah membaca salah satu berita. Jadi kendala dari siswa-siswi ini sekolah jam 5 pagi ini transportasi, apalagi yang rumah jauh dari sekolah. Contohnya saya sejak rumah jauh dari sekolah. Saya sejak datang dari Cancar. Selama ini saya datang dari Cancar ini masih sih susah jam 5 kami saya start dari Cancar ini jam 5.50 dan sampai sini kami setengah 6. Apalagi kalau misalnya jam sekolah 5 pagi pasti tidak ada bemo yang datang pada saat jam tidak ada bemo yang datang mungkin jam 4 pagi, mungkin sopir-sopir ini belum bangun. Iya. Tanggapan dari teman bahwa sekolah jam 5 pagi itu lebih kepada sisi buruknya. Iya. Kalau berarti Mantil mengatakan bahwa ini sekolah jam 5 pagi lebih kepada sisi negatifnya. Lalu apa sisi positif dari sekolah jam 5 pagi menurut teman? Apakah ada atau tidak sisi negatif, sisi positifnya? Kalau menurut saya sih seperti yang dikatakan oleh teman Angel. Sejauh ini masih sekolah jam 5 pagi itu dia punya sisi positifnya mungkin untuk melatih kita untuk bangun pagi. Iya, bangun. Dari teman Til tadi ya. Lalu bagaimana tanggapan dari teman-teman yang lain? Saya ingin menanggapi pernyataan dari teman Angel tadi. Kalau bangun pagi itu untuk meningkatkan konsentrasi, bisa bangun pagi itu bisa manfaatnya untuk otaknya masih fresh, manfaatnya untuk bisa membaca buku pagi hari. Menurut saya ini seperti yang kita ketahui secara umum ini, kalau kita tidur itu minimal 8 jam. Menurut saya itu kan masa pertumbuhan. Iya, masa pertumbuhan. Atau bukan masa pertumbuhan, memang jam tidur yang benar jam 8 jam untuk tidur untuk kita semua ini. Tapi menurut saya kalau bangun lebih cepat, apalagi sekolah jam 5 itu butuh persiapan yang lama, apalagi untuk siswa-siswi macam kita nih, mungkin ada sesuatu yang belum dikerjakan malamnya. Jadi menurut saya tidak efektif untuk hal ini, bangun pagi untuk bisa belajar, karena ini akan berdampak buruk bagi siswa, yaitu menurunkan konsentrasinya di sekolah karena peningkatan konsentrasi yang menurun, sulit untuk mendengar pelajaran dari guru-guru. Itu yang salah satunya menurut saya dampak positif, dampak negatif dari hal ini. Untuk dampak positifnya yang diberikan oleh gubernur itu, jadi anak-anak ini akan disiapkan, mereka akan siap untuk masuk universitas manapun, akmil, angkatan militer, angkatan polisi. Banyak yang bilang itu pagi-pagi buta bangun sudah latih untuk membangun olahraga, karena pagi mereka mungkin ini olahraga pagi untuk meningkatkan stamina. Olahraga pagi itu sehat. Jadi menurut saya itu saja. Jadi menurut teman Til tadi seperti itu dia punya tanggapannya dari teman Til. Mungkin teman-teman lain yang memberikan sebuah tanggapan. Oke, temanku. Baik, kalau dari saya sendiri, saya ini lebih ke dampak positif. Karena kita tahu nih selama ini yang saya rasakan, guru tuh kalau mengajar tuh lebih kalau mengejar materi dibandingkan kita itu paham.
dari sini sekolah dari jam 5 pagi ini kita ini lebih lama di sekolah tuh, jadinya guru tuh juga menyampaikan materi lebih terperinci dan kita itu jadinya mudah paham, terutama kita yang kelas 3 ini mau mengikuti ujian akhir dan universitas tentunya di sana juga nanti ada tes. Supaya dari sini sekolah jam 5 pagi ini sangat membantu sehingga kita ini lebih materi, sehingga saat waktu tes tuh kita tidak kebingungan. Tapi kalau boleh memberi sebuah pertanyaan, bagaimana ini kan posisinya teman-teman kami lah laki-laki hanya satu di sini. Ini kan game tuh, kita tahu banget ada ini Free Fire, sering main Free Fire juga tuh, sering main Free Fire. Bagaimana ini teman Riko mengatur waktu, kalau sekolah jam 5 pagi itu mengatur waktu dengan ini main, pasti sering lah main juga malam tuh. Lebih tewas kita. Gadang itu. Bagaimana itu? Kalau misalnya itu juga adanya kebijakan ini juga, kita itu kurang sudah menak itu, sehingga kita bisa datang juga lebih cepat dan juga lebih fokus. Ya, kalau misalkan kebijakan di Franciscus gitu ya. Kalau nantinya di Franciscus itu kebijakan seperti itu. Berarti kurangi main game. Oke, itu dia teman ada tadi sudah menunggu dia mau kesana apaan, tapi dia kasih dia waktu. Silakan. Di sini ya saya juga ya mau menanggapi dari pernyataan teman Dian tadi terkait bangun jam 5 pagi itu untuk menambah ini sudah supaya otak kita itu lebih fresh. Karena di pagi hari kita lebih fresh. Jadi menurut saya itu bangun jam 5 pagi itu, menurut saya jelas dari dampak negatifnya. Menurut saya itu bangun jam 5 pagi itu bukannya untuk membuat otak kita lebih fresh, tapi saya rasa itu bangun jam 5 pagi itu memberi dampak negatif itu ada dua, yaitu pertama itu sangat mengganggu kesehatan tubuh. Yang kedua itu pertumbuhan otak juga terpengaruh. Di mana ada program studi itu membuktikan bahwa anak-anak yang kurang jam tidurnya itu cenderung memiliki mood yang tidak stabil, mudah marah, sulit konsentrasi ketika melakukan sesuatu, dan mengalami penurunan kemampuan belajar ketika di sekolah. Jadi menurut saya itu bangun jam 5 pagi itu saya rasa itu tidak ada manfaat. Manfaatnya manfaat bagi dunia pendidikan, untuk sekolah atau manfaat lain? Bukan untuk pendidikan. Berkaitan sekolah jam 5 pagi. Menurut saya kalau bangun kan memang harus jam 5 pagi. Gitu. Kalau bangun harus jam 5 pagi, kalau saya bangun tidak ada pengaruhnya untuk tapi kalau sekolah, untuk sekolah jam 5 pagi otomatis bukan untuk bangun sehari. Maksudnya karena bangun pagi juga pasti karena bangun pagi itu begini, dia punya manfaat nih untuk kita punya. Bangun pagi misalnya bangun pagi untuk mandi misalnya. Bangun pagi untuk mandi yang pertama itu dia bisa mengurangi minyak pada kulit gitu. Itu manfaat pagi. Tapi kalau untuk manfaat di dunia pendidikannya itu, tapi seperti yang teman Arli katakan itu tidak ada manfaat. Lebih khusus ke dunia pendidikan terkait kebijakan itu. Terus terkait kebijakan ini, teman Arli bilang itu lebih ke dampak negatif. Apa dampak positif dari kebijakan ini teman Arli? Menurut saya dampak apakah seperti dampak positif yang telah disampaikan teman Angel tadi sejauh ini, dampak positifnya yaitu yang mungkin untuk bisa menurut saya itu tidak ada dampak positif. Tidak ada dampak positif ya, hanya dampak negatif saja. Karena kan teman Angel tadi menjelaskan itu ya dampak ada positif. Dampak positif untuk bangun pagi itu. Menurut saya itu tidak ada dampak positifnya. Terlebih tadi teman Angel bilang itu ada ya ini otak lebih fresh gitu. Yang saya jelaskan tadi itu bukan bangun pagi jam 5, tapi jam 5-nya sudah sekolah. Oh iya. Yang gitu. Oke, berarti dari teman Arli tadi hanya ada dampak positifnya, dampak negatifnya saja. Berkaitan dengan bangun jam pagi untuk pendidikan ya, berkaitan dengan ini kebijakan yang disampaikan tadi oleh kita punya gubernur. Jadi bagaimana teman Fikri tadi diam sejak kita Jadi kalau dari saya itu seperti yang teman Angel bilang tadi bahwa ini sekolah jam 5 pagi itu untuk meningkatkan kefreshan otak. Tapi ini menurut berita yang saya baca, di mana ini Pak Victor Leskodat ini mengatakan bahwa ini sekolah jam 5 pagi itu untuk menciptakan yang namanya itu generasi yang unggul. Dia memberikan kebijakan ini karena dia menganggap itu siswa-siswa yang ada di NTT itu sulit untuk masuk ke dalam contohnya itu Universitas Indonesia.
Jadi di sini menurut saya ini kebijakan ini semacam apa ya? Semacam membuat murid itu kesusahan dalam mengatur waktu tidur. Karena kita tahu itu murid-murid di NTT itu kebanyakan itu waktu tidur itu dijadikan waktu untuk bermain game. Seperti yang teman Riko katakan tadi. Ya, teman-teman ini intinya teman-teman ini tuh mereka belum bisa mengatur waktu. Ketika ada kebijakan seperti ini, mereka lebih sulit lagi untuk mengatur waktu untuk sekolah, untuk urusan pribadi, untuk hiburan diri sendiri gitu. Lebih sulit. Iya. Terus selama ini berita ini masih hangat diperbincangkan. Di mana itu sekolah kita itu kan belum mengiyakan bahwa kita itu mengikuti kebijakan itu atau tidak. Tapi semua murid itu sudah semacam tidak menerima. Apalagi orang tua itu tidak menerima jika kebijakan itu diterapkan di sekolah kita. Karena dilihat dari peraturan di sekolah itu yang dimana itu jam 6.45 itu harus sudah ada di dalam sekolah semua. Tapi kebanyakan itu anak-anak itu terlambat. Khususnya di sekolah kita. Terlambat itu. Contohnya di sekolah kita. Terlambatnya itu hanya terlambat 1 menit, tapi kita sudah di luar gerbang. Ini kebijakan yang dimana ini kita harus bangun lebih cepat dan kita tidak tahu kemungkinan nanti penurunan semangat siswa itu jika diterapkan di sekolah kita khususnya di Fransiskus itu akan semakin menurun, di mana mereka itu menganggap bahwa kebijakan itu membuat mereka beban dan kebanyakan juga kesehatan mereka juga terganggu. Karena mereka belum terbiasa ya. Biasanya kalau misalnya bangun jam 5 pagi, adaptasi apalagi untuk yang di kampung, adaptasi begitu bangun pagi langsung mandi, langsung jalan pasti ada yang sakit, sampai di sekolah pasti ada yang pingsan. Oke, baik. Itu sudah tanggapan dari teman Fitri ya. Terima kasih. Jadi dari semua tanggapan yang sudah diberikan oleh teman-teman tadi, saya juga ingin menarik kesimpulan bahwa dari kebijakan yang diberikan oleh gubernur kita ini, dia tidak melalui sebuah penelitian atau melalui sebuah percobaan. Dia langsung memberikan sebuah kebijakan. Dia bilang ini kebijakan harus dilakukan oleh semua sekolah. Nah, setelah dia mendapatkan semacam pro kontra dari berbagai macam golongan, khususnya di golongan pendidikan gitu, misalnya pendidikan. Lalu dia mengatakan bahwa ini kebijakan saya buat untuk sekolah-sekolah yang mau ikut saja. Nah, ini sebuah seperti semacam lepas tangan gitu ya. Dan dari hal yang dia buat, dari kebijakan yang dia buat ini yang tidak melalui sebuah penelitian, kira-kira menurut teman-teman kenapa dia buat kebijakan tanpa melalui sebuah penelitian? Nah, kalau misalnya begini, dia melalui sebuah penelitian, ya pasti dia menemukan hal-hal yang seperti teman-teman sampaikan. Karena kebanyakan dari teman-teman sudah menyampaikan lebih ke sisi negatifnya di sekolah jam pagi dibandingkan sisi positif. Kira-kira menurut teman-teman kenapa dia tidak melalui sebuah penelitian dulu dan menemukan hal-hal seperti ini? Kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Dari sayanya dulu, ini kenapa dia lepas tangan begitu saja oleh gubernur? Setelah dia memberikan sebuah kebijakan, setelah dia memberikan dia merasa bahwa itu bukan sebuah hal yang karena mendapatkan pro kontra, jadi dia lepas tangan sudah. Menurut saya ini hanya sebuah impian dari gubernur itu sendiri. Kenapa begitu? Dia lebih mementingkan untuk meningkatkan derajatnya NTT. Seperti yang kita ketahui, banyak orang bilang NTT itu mengalami keterbelakangan dalam pendidikan. Menurut dia, mungkin dia berpikir bahwa ini impian dia untuk menaikkan derajatnya NTT. Cuma banyak orang tidak melihat sisi itu. Orang tidak melihat sisi negatif. Dia hanya melihat dia itu gubernur kita ini Laskodat nih, dia hanya memikirkan bagaimana ini hasil dia hanya memikirkan hasil. Baiknya dia memikirkan sebenarnya baiknya dia itu dari sisi negatif, sisi baiknya dia itu dia sebenarnya ingin memajukan NTT, cuman salahnya benarnya dia ingin memajukan NTT menjadi provinsi dengan tingkat pendidikan yang baik, SDM manusianya juga baik, tapi salahnya dia itu dia tidak melalui sebuah penelitian seperti yang saya katakan sebelumnya. Dia langsung saja memikirkan hasilnya seperti yang dikatakan teman Angel tadi itu. Dia hanya dengan hasil yang menjadikan sekolah itu supaya unggul dari yang lain gitu. Jadi menurut saya ini hanya impian dari gubernur itu sendiri. Jadi tidak memiliki dampak yang sangat besar, dampak positif yang sangat besar bagi masyarakat NTT, lebih khususnya bagi siswa-siswi yang ada di seluruh NTT. Iya, dari kebijakan ini juga kita tahu bahwa bagaimana kalau misalnya begini, ini hanya sebuah pengandaian, itu tidak tahu ke depannya seperti apa nanti.
bagaimana ketika begini nanti dia sudah melalui ini gubernur dan kita sudah mengikuti sudah melakukan penelitian berkaitan dengan hal ini melalui sebuah proses juga. Bagaimana kalau misalnya hal ini diterapkan di sekolah kita? Menurut teman-teman akan jadi seperti apa? Kan nanti kita kan sudah kelas 3 atau sudah mau tambah. Menurut teman-teman itu bagaimana kalau misalnya ini diterapkan di sekolah kita? Bagaimana dengan adik-adik kita nanti, ada adik-adik angkatan kita nanti? Seperti apa nanti mereka dari saya dulu bisa. Kalau kebijakan ini dilakukan di sekolah kita di SMK Santo Franciscus Xavierus Ruteng, menurut saya dari pihak sekolah ataupun pihak pemerintah itu yang pertama atau pihak masyarakat atau orang tua, seperti yang kita ketahui kita punya sekolah ini bukan hanya dari satu daerah saja, tetapi ada daerah-daerah lain dari kabupaten lain. Menurut saya ini di sini harus melihat bagaimana sekolah itu harus menyediakan asrama yang banyak untuk kalau kebijakan ini di sekolah kita, sekolah itu harus menyediakan asrama yang banyak untuk ditinggali oleh siswa-siswi. Harus diasramakan. Siswa-siswi yang tinggal jauh misalnya. Yang tinggal jauh. Ya. Dengan yang kedua menurut saya itu sekolah juga atau pemerintah juga harus menyediakan yang namanya bus sekolah. Mungkin ada dari kita yang tidak mau tinggal di asrama. Mereka lebih meminta tinggal dengan orang tua. Jadi bisa jemput mereka. Ya, jadi jemput mereka di rumahnya mereka masing-masing. Jadi menurut saya ini harus dilakukan jika ini diterapkan di sekolah. Bagaimana tanggapan teman-teman lain memberikan sebuah tanggapan atau tanggapan yang sama seperti teman dia? Kalau dari saya seperti tanggapannya teman Dian tadi, menyediakan siswa-siswi diasramakan ya, asrama putra dan putri dengan yang tidak mau diasramakan itu bisa dengan dengan bis yang sudah disediakan oleh pemerintah, ataupun kita kan sekolah di bawah naungan yayasan bisa menyediakan itu. Dan kalau menurut saya orang tua pasti setuju dengan misalnya kalau sekolah jam 5 pagi tapi diasramakan atau tidak dengan bis, pasti orang tua setuju dengan hal itu. Nah, itu juga lebih efektif untuk kita. Kalaupun ini kalaupun ini diterapkan, tidak ada sudah yang namanya siswa-siswi yang terlambat. Teman-teman lain gimana? Dan Fitri? Kalau dari saya sendiri seperti yang teman Dian katakan tadi, yang di mana itu pemerintah itu menyediakan bus, dan seperti yang teman Angel katakan itu sekolah itu menyediakan asrama untuk mengasramakan, di mana itu mengasramakan siswa-siswi putra dan putri yang tinggal itu jauh dari sekolah. Dan di mana ini kalau diterapkan di sekolah kita ini kemungkinan ini tidak efektif menurut saya. Karena dilihat dari ini anak-anak itu yang semacam bisa dikatakan bandel itu, khususnya itu laki-laki yang begini tidak menaati peraturan. Pasti jalan satu-satunya yang mereka pilih itu di mana itu pindah sekolah. Karena mereka itu tidak menerima peraturan baru tersebut. Apalagi kalau ini peraturan yang biasanya Santo Franciscus kan suka lebih lebih mengenal dunia luar. Dan ini kita tahu ini di asrama sekarang saja yang begini banyak peraturan yang dimana itu HP itu disita dan HP itu disita dan diberikan jika dibutuhkan. Jadi di sini kebanyakan itu khususnya anak laki-laki itu tidak menerima hal tersebut, di mana itu semakin zaman itu semakin maju, di mana itu adanya aplikasi game yang baru. Jadinya mereka itu kemungkinan mereka akan pindah sekolah, mencari sekolah yang lebih bebas, yang peraturannya yang mestinya sesuai dengan apa yang mereka mau. Dari perbincangan kita ini, kira-kira bagaimana kesimpulannya? Apakah teman-teman punya kesimpulan dari perbincangan kita berkaitan dengan kebijakan ini, dari semua hal yang sudah kita bincang? Menurut saya itu sekolah kita itu maksudnya tidak bisa menerapkan ini kebijakan karena dilihat dari sejarah kondisinya juga masih belum siap. Jadi tidak mungkin bukan hanya dari siswa, kalau misalnya dari guru juga ada sisinya. Bahkan mereka kan pro kontra juga dengan itu. Saya juga kita akan menutup sesi ini. Jadi saya mau menarik kesimpulan yang secara singkat dan sederhana bahwa sebuah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah itu seharusnya melalui sebuah penelitian, bukan hanya sekedar memikirkan hasil, tapi harus ada proses sebelum ada hasil tersebut. Jadi sekian perbincangan kami berkaitan dengan sekolah jam 5 pagi khususnya.
semoga perbincangan kami ini bisa memberikan sebuah manfaat bagi para penonton dan juga bagi khususnya di pemerintahan. Terima kasih. Terima kasih.